Sebetulnya chip ini produksinya sudah lebih banyak daripada tahun yang lalu. Tapi memang karena masa pandemi ini permintaannya banyak gitu ya. Jadi masih kurang gitu ya, produksinya masih kurang banyak. Menurut saya kelangkaan ini masih akan sampai tahun depan karena memang kebutuhan komputer di masa pandemi ini dan juga produk-produk yang berhubungan dengan komputer ini meningkat sangat pesat untuk individu maupun juga untuk korporasi. Mereka semuanya mempercepat rencana transformasi digitalnya dengan lebih cepat sehingga kebutuhan ini meningkatnya pesat sekali. Jadi itu sebetulnya yang menyebabkan kelangkaan. Jadi kelangkaan ini diartikannya sebetulnya supply-nya sudah naik tetapi kurang banyak gitu, Monika. Oke, dengan masih kurangnya atau bisa kita katakan masih langka begitu ya chips yang ada saat ini, apakah ini membuat harganya melonjak, Pak Agus? Jadi memang harga kalau kita lihat sekarang ini diskonnya sudah semakin kecil karena kebutuhannya melebihi daripada supply. Dan ini menyebabkan kalau kita lihat rata-rata harga penjualan tahun yang lalu dengan tahun ini meningkat gitu ya. Kira-kira meningkat sampai 10-20% kira-kira peningkatannya. Oke, baik. Nah, dengan peningkatan yang juga pastinya cukup signifikan begitu ya di kisaran 20% Anda katakan tadi, apakah Metro Data sendiri ini kesulitan untuk memenuhi permintaan di tengah kelangkaan chips ini? Metro Data ini menangani lebih dari 100 merek, kan ya. Jadi kalau satu merek terjadi kelangkaan, kami bisa mendapatkan dari merek yang lain. Jadi kalau kita lihat tahun ini pertumbuhan bisnis kita masih meningkat, walaupun chipnya langka, karena kita menangani hampir semua merek produk yang ada di pasaran ini. Sehingga dengan demikian bisa saling substitusi. Ada satu yang langka, yang satu bisa lebih. Jadi akhirnya secara total kita masih meningkat bisnisnya. Baik, kalau untuk jenis produknya sendiri, Pak Agus, yang paling terdampak sekali akibat adanya kelangkaan chips ini, produk-produk jenis apa saja, Pak Agus? Sebetulnya yang paling dibutuhkan hari ini itu adalah laptop ya, karena semua orang ingin memiliki laptop. Paling mudah itu adalah school from home ya. Semua pelajar ingin punya laptop gitu. Kemudian work from home juga sama. Jadi yang paling langka sebetulnya adalah laptop gitu, Monika. Oke, kalau untuk permintaan dari laptop sendiri saat ini seperti apa gambarannya, Pak Agus, di tengah kelangkaan chips ini? Apakah terjadi demand yang cukup melonjak juga di tengah kelangkaan chips ini? Perkiraan saya lonjakannya kira-kira hampir 35-40% di pasaran ini. Namun supply-nya nggak cukup, jadi makanya masih langka gitu ya. Oke, baik. Nah, dengan Anda katakan tadi demand-nya tumbuh cukup signifikan, tapi saat ini supply dari chips-nya langka, begitu ya. Lantas seperti apa nih antisipasi dan juga pastinya strategi dari MTDL sendiri untuk mengantisipasi terkait dengan hal ini, Pak Agus? Jadi kalau kita melihat sekarang orang pertama pilihannya ke laptop ya. Laptop kalau dia langka biasanya dia akan naik ya. Naik kepada yang lebih speknya lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat sekarang ini gaming laptop itu naik pesat. Karena tadinya orang mungkin budgetnya mungkin ingin yang menengah gitu ya. Karena yang menengah ini habis dia naik ke atas gitu. Jadi kalau kita melihat itu adalah cukup baik juga untuk bisnis kita, di mana penjualan yang high end itu naik. Itu yang pertama. Yang kedua itu karena laptop juga sudah mulai langka, orang berpindah kepada PC all-in-one ya. PC all-in-one itu yang monitor besar itu, di mana CPU-nya sudah ada di belakangnya. Itu yang pilihan berikutnya. Kemudian pilihan berikutnya kalau all-in-one juga langka hari ini gitu kan ya, karena kebutuhannya juga banyak. PC desktop juga mulai naik lagi gitu ya. Dan yang terakhir kalau desktopnya juga langka, kita juga menyediakan yang kita sebut DIY ya, do it yourself. Jadi orang beli motherboard, beli CPU, beli casing, membuat sendiri. Kalau kita lihat bisnis komponen ini juga naik pesat di dalam masa pandemi ini. Jadi mereka naik ke atas juga punya alternatif untuk platform-platform yang lain. Gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.